Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik Indonesia. Puji Tuhan jikalau pada hari ini kita masih dapat menikmati hari Minggu ini. Karena saya percaya bahwa Tuhan masih dan terus memelihara hidup kita. Kendati pun pandemi ini masih belum juga berakhir. Tetapi satu keyakinan kita bahwa kasih setia Tuhan pun tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersaat teduh bersama-sama. Mari kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan, mari bersama-sama kita baca dari Mazmur 71, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sandingkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur jikalau pada hari ini Tuhan kami dapat kembali lagi bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kendati pun kami dipisahkan oleh jarak dan waktu Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan mempersatukan hati kami melalui ibadah online yang sama-sama kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami pertama-tama memohon ampun dari Tuhan jikalau ada keputusan-keputusan dalam hidup kami yang telah salah kami ambil. Tetapi keyakinan kami Tuhan bahwa Engkaulah tempat pelindungan kami. Engkau yang akan memberikan kami kekuatan di dalam menjalankan kehidupan kami. Karenanya Tuhan kami terus beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua hamba-Mu yang melayani. Engkau memberkati gembala kami, Pendeta Elson Tan yang akan menyampaikan, menguraikan bagian firman-Mu Tuhan. Engkau pimpin, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, lagi semua kami Engkau dapati beribadah hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya dunia ini hanyalah eksistensi yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dunia tak akan pernah benar-benar memuaskan kita. Ia hanya ingin memuaskan dirinya. Jangan pernah berharap pada dunia ini. Kepedulian, pemulihan sejatinya hanya milik Yesus Tuhan. Ia mengasihi kita dengan kasih yang tak dimiliki dunia ini. Berserulah, berharap padanya. Ia ada di sisi kita. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku,
ada. Sampai kepada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya selalu doa saat kau berseru. Sampai kepada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampai kepada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya selalu doa saat kau berseru. Sampai kepada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampai kepada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya selalu doa saat kau berseru. Sampai kepada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kita mau nyambut firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pada minggu ini semua saudara sehat, sukacita dan diberkati. Marilah kita beribadah secara visual ini. Kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami mendengar kebenaran firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Pandemi ini berlangsung sangat panjang, sehingga sampai hari ini masih belum tuntas. Bahkan muncul virus baru. Bapa, kiranya Tuhan menolong kami untuk dalam kehidupan kami di saat pandemi ini. Beri kekuatan kepada kami, iman kami tetap teguh dan kuat. Dan kiranya Tuhan menompang kami semuanya, sehingga kami mendapat belas kasihan dari kasih Tuhan. Dan Bapa, ajari kami untuk melakukan setiap kehendak Bapa. Dan Bapa, berfirmanlah kepada kami pada minggu ini. Bapa yang urapin hamba-Mu, penuh kuasa untuk menyampaikan setiap Injil-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Salam jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Dengan tema minggu ini, kita akan belajar firman Tuhan atau mendengar kebenaran apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kasih Tuhan. Yaitu dengan tema kita, Yesus Kristus, sumber pertolongan di masa kini. Ketika saya menulis khotbah ini, saya terus merenungkan apa yang bisa membuat kita tetap hidup, tetap diberkati, dan terhindar daripada virus-virus corona ini. Setelah saya berdoa, ternyata Tuhan tahu di dalam hati saya, sumbernya adalah yaitu Yesus Kristus. Dialah yang bisa menolong kita di saat pandemi ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita, kecuali Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya mengajak saudara-saudara kasih Tuhan untuk membuka Alkitab. Mari kita belajar di Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama dari ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus berkata di dalam firman-Nya, akulah pokok anggurnya. Nah, kata pokok ini sangat penting saudara mempelajari apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kita pada minggu ini. Pohon mangga ditanam menghasilkan buah mangga. Pohon jambu ditanam menghasilkan buah jambu. Tak mungkin pohon mangga ditanam menghasilkan buah durian. Tak mungkin pohon jambu ditanam menghasilkan buah manggis. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, menghasilkan buah adalah fungsi, misi sebuah pohon. Itu sangat penting. Pohon yang bisa mengatur dan menghasilkan buah yang berkualitas. Bukan buah sembarangan buah. Karena ketika pohon itu mengatur, selalu ingin menghasilkan buah yang terbaik, maka pohon itu pun harus baik. Kalau pohon tidak baik, buahnya pasti tidak akan baik. Saudara dikasih Tuhan, di daerah rumah saya, di Pandani Kapuk ini, setiap pagi saya jalan pagi, saya melihat banyak sekali pohon-pohon mangga dan pohon-pohon jambu. Semua buah itu tergantung pada pohonnya, saya melihat. Saudara-saudari kasih Tuhan, buah itu saya lihat di luar yang baik, tetapi tidak terpelihara. Maka buah itu jatuh ke tanah jadi busuk. Saya lari di ujung sana, saya lihat buah jambu itu banyak sekali di pohon. Tetapi saya bingung, kenapa tidak ada orang ambil
buah jambu yang begitu banyak, begitu padat di pohon. Sehingga buah itu terjatuh di tanah begitu banyak, kemudian diinjak-injak orang. Saya tanya Mas, kenapa Mas? Itu buah gitu banyak, kenapa nggak diambil? Bukan tidak ambil, Pak. Buah itu semua kalau dimakan, dalamnya itu banyak ulat dan busuk. Oh ternyata buah itu tidak dilawat, maka jatuh, tidak ada orang ambil, diinjak dan busuk. Kemudian saya lihat juga ada buah di rumah saya, ada buah mangga. Saya dan istri saya tidak pernah jaga. Apa yang terjadi? Buah itu begitu bagus dan banyak buahnya. Tetapi setiap pagi saya lihat pohon mangga saya, buahnya semua dimakan kelelawar kecil dan burung-burung liar yang gak dilawat. Nah saudara-saudari kasih Tuhan, dalam contoh ini Yesus mau mengajar kita bahwa hidup ini harus dilawat. Saudara, Yesus mau mengajar kita di dalam penjelasan tentang pohon dan buah ini. Hidup kita sebagai manusia bukan asal hidup di saat-saat pandemi ini. Bukan asal hidup aja saudara. Hidup kita sekarang ini di saat pandemi ini harus mempunyai fungsi dan misi yang baik. Karena pandemi ini panjang. Bisa 5 tahun ke depan. Saudara pernah bayangkan gak? Di pandemi ini, selama hidup, sepanjang tahun, sejak saudara lahir sampai sekarang, pernah bayangkan gak? Bahwa ada virus begitu panjang menyebar ke seluruh dunia. Saudara, boleh dikatakan ini hanya sebagai peringatan yang sangat kecil oleh Tuhan kita, Yesus Kristus kepada kita. Belum lagi, kalau ditingkat lagi virusnya lebih bahaya, mungkin orang begitu terserang langsung kolap, langsung meninggal. Belum lagi, virus itu kalau makin mendalam atau makin ganas, sehingga akan muncul virus baru yang terinfeksi orang, langsung orang itu akan meninggal. Sehingga membuat orang makin ketakutan. Saya lihat satu film bagus sekali. Di tahun 2021 film Amerika itu. Bahwa ada virus baru yang terimbas kepada dunia ini. Sehingga orang terinfus virus itu, dia punya tangan jarinya bisa goyang. Ketika tangan jari goyang, itu orang langsung cepat-cepat, orang itu bukan diinsolasi. Orang itu pakai insolasi, pakai vakum, plastik, kemudian dibakar. Karena cepat sekali virusnya akan menyebar. Nah, kalau saudara itu terjadi pada kita hidup di dunia ini, apa yang akan terjadi? Akan sangat menakutkan saudara. Saudara, ini baru peringatan oleh Tuhan kepada kita, untuk kita harus benar-benar hidup tidak boleh sembarangan. Harus punya hidup yang punya misi dan visi yang jelas dan yang baik. Banyak orang di luar kelihatannya baik. Bahkan sangat baik. Boleh dikatakan perfect hidupnya. Tetapi saudara tahu apa terjadi? Di dalam dirinya rapuh dan hancur. Seperti pohon jambu, pohon mangga. Kelihatan bagus. Tapi di dalamnya banyak ulat, rapuh dan hancur. Saya kemarin pulang dari jam pagi, pas di depan rumah saya. Ada buah mangga yang besar jatuh di depan saya. Saya bilang sama Tuhan, terima kasih. Tuhan memberikan buah mangga yang besar buat saya. Saya ambil. Kemudian saya taruh di meja makan, saya mau kasih istri saya makan. Nah, akhirnya sore, istri saya mau makan, saya belek. Ternyata betul, luarnya bagus, dalamnya karena jatuh, udah hancur dan bonyok. Saudara-saudari kasih Tuhan. Jadi orang kelihatannya perfect, tapi dalam dirinya rapuh dan hancur. Saudara-saudari kasih Tuhan. Yohanes mengajar kita di ayat yang kedua dan ketiga dengan kata dibersihkan. Artinya
pohon harus dilawat dengan rutin dan dibersihkan buahnya. Kata dibersihkan buahnya, saudara, di ayat kedua itu, mari kita baca sekali lagi. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara kasih Tuhan, hidup kita juga harus dibersihkan. Jangan saudara merasa bahwa saudara sudah bersih. Kita itu manusia berdosa. Maka Tuhan mengatakan melalui Injil Yohanes bahwa kita harus dibersihkan oleh firman Tuhan. Melalui firman Tuhan bahwa segala dosa kita akan dibersihkan. Yang dimaksud dibersihkan itu apa, saudara kasih Tuhan? Dibersihkan hati kita. Hati kita yang busuk. Hati kita yang jahat. Itu harus dibersihkan oleh firman Tuhan. Tidak ada obat ataupun pemutih untuk bersihkan hati. Tidak ada. Yang bisa adalah firman Tuhan. Ketika kita meresap firman Tuhan, kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan akan membersihkan hati kita yang penuh kebencian, hati kita yang busuk, hati kita yang jahat, hati kita yang kotor, semua dibersihkan oleh firman Tuhan. Itu yang pertama. Kedua apa? Hidup kita dibersihkan pikiran. Pikiran-pikiran negatif. Pikiran-pikiran yang menakutkan. Pikiran-pikiran yang membuat kita kecewa. Itu semua harus dibersihkan. Cara membersihkan pikiran juga tidak bisa pakai obat. Harus dengan firman Tuhan juga. Agar pikiran semua dibersihkan, masuklah firman Tuhan, pikiran kita penuh dengan pikiran positif. Yang ketiga, perbuatan kita. Apa perbuatan kita sesuai kehendak Tuhan atau perbuatan kita yang selalu membuat kita jatuh dalam dosa? Itu perbuatan kita. Yang keempat apa? Mulut kita. Agar mulut kita dibersihkan. Bukan pakai odol. Bukan sikat gigi. Tapi menjaga perkataan kita agar tidak menyinggung orang. Menjaga perkataan kita tidak keluarkan bahasa-bahasa kotor. Menjaga mulut kita tidak menghujat orang. Nah itu katanya firman Tuhan dibersihkan. Saudara dikasih Tuhan. Di saat pandemi ini, kita sering melihat atau kita juga sering mendengar rujukan-rujukan dari pemerintah kepada kita semua untuk kita menjaga protokol. Dengan 3 kata wajib, saudara-saudara kasih Tuhan. Yang pertama, wajib iman. Nah kata wajib iman adalah kita harus kuat di dalam Tuhan. Kuat kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Nah saudara, di Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Berarti kita harus beriman yang kuat. Kata beriman kuat adalah kita penuh percaya. Sehingga bisa menaikkan semua semangat hidup di saat pandemi ini. Itu yang pertama. Kedua, wajib aman. Wajib aman artinya pakailah masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah itulah yang dirujuk pemerintah. Yang ketiga, wajib imun. Kata wajib imun apa? Kita harus selalu pagi olahraga, makan teratur, dan tidur yang cukup. Supaya imun kita naik. Nah saudara-saudara, itu 3 wajib yang sering dirujuk oleh pemerintah. Di saat pandemi ini banyak sekali orang bersungut-sungut. Kenapa bersungut-sungut? Orang yang bersungut-sungut bukan aja orang di luar Kristus. Orang yang sudah punya iman di dalam Kristus itu juga bersungut-sungut. Karena hampir semuanya mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Keuangan. Yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Kesulitan apa? Utang. Dan anak-anak Tuhan sudah banyak doa.
dan tidak dikaburkan. Sehingga banyak anak-anak Tuhan itu tersebut jadi marah, sakit hati, kepahitan hati, depresi, kecewa. Kecewa apa? Kepada teman-temannya tidak bisa membantu. Jadi kondisi ini sangat-sangat serius. Karena saya pendeta. Saya ditelepon nih oleh umat-umat Tuhan yang konseling. Mereka bukan tidak beriman. Mereka beriman. Bukan mereka tidak berdoa. Mereka sudah doa. Tapi belum dijawab Tuhan. Sehingga mereka mengalami depresi yang cukup berat. Utang setumpuk. Pemasukan gak ada. Mau jual aset gak laku. Apa solusinya? Yang punya aset bisa terjual, puji Tuhan. Yang punya aset tidak bisa terjual, stres. Apalagi utang tidak punya aset. Itu bukan depresi lagi, bisa gila. Bukan bicara tentang wabah ini aja. Ini wabah itu merembet kemana-mana. Maka hari ini saudara dikasih Tuhan, Yohanes mengajar kepada kita di ayat kedua dan ketiga ini dengan rumus dibersihkan. Berarti kita butuh membersihkan pikiran kita, hati kita, perbuatan kita. Semua harus dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan, kita akan cepat sekali masuk ke dalam jalan yang salah. Dan juga kita akan hidup penuh dengan putus asa dan seakan-akan tidak ada harapan. Saudara, jangan sampai terjadi begitu. Saudara dikasih Tuhan, di saat pandemi ini yang sudah berkepanjangan yang sangat luar biasa, kita harus tanya kepada diri kita sendiri hari ini. Seberapa kuat hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus? Kenapa kita tanya? Karena penting. Karena Tuhan selalu berkata, Dia adalah pokok. Kita ranting-rantingnya. Maka hubungan kita dengan Tuhan itu harus erat. Dan seberapa erat saudara hubungan dengan Tuhan? Pertama, melalui doa. Satu hari, berapa kali saudara berdoa? Jangan-jangan saudara doa pemalas. Ya, bangun asal doa langsung jalan. Berapa kali saudara doa? Dan doa itu harus banyak sekali. Itu artinya ketika kita berdoa, kita berhubung intim dengan Tuhan. Kedua, ibadah visual yang setiap minggu saudara dapat. Saudara lihat nggak? Kok bahas sampai akhir? Atau saudara cuma hanya lihat sebentar langsung buang? Asal saudara lihat ibadah di sini sepotong, di sini sepotong. Semua Indonesia punya pendeta, saudara lihat semua. Tapi sepotong-sepotong. Yang ketiga, doa syafat. Saya setiap Senin, Rabu, Jumat, saya selalu undang pekerja-pekerja gereja untuk berdoa syafat untuk jemaat, doa syafat untuk bangsa dan negara, doa syafat untuk orang-orang yang terpapar kena COVID, doa hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Nah saudara ikut enggak? Saya masih ingat awal-awal pandemi, banyak ikut, semua pekerja ikut. Sekarang sudah hampir jangan 1,5 tahun, boleh dikatakan tinggal 5 orang. Mereka merasa apa? Boring. Pak, doa-doanya seperti itu aja. Memang mau doa kayak mana? Apa doa kita pun jingga-jingga? Apa doa kita pun teriak? Ya doa memang seperti itu. Itu artinya apa? Semangat saudara itu waktu doa syafat di Zoom itu, semangat saudara intim dengan Tuhan. Bukan saudara hadapi saya, saudara hadapi Tuhan. Yang keempat, berapa banyak saudara baca Alkitab? Pagi baca berapa pasal, malam berapa pasal? Saya satu hari baca 5 pasal. Waktu pandemi awal, satu hari baca 10 pasal. Saya sudah selesaikan satu Alkitab. Saya sekarang masuk ke awal lagi.
Nah saudara sudah selesaikan satu Alkitab, baca. Jangan-jangan sampai sekarang itu aja nggak pernah maju. Nah saudara, itulah yang menunjukkan bahwa seberapa hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saudara mau ditolong Tuhan, saudara dengar baik-baik. Ikutilah apa yang saya katakan. Doa, ibadah visual, doa syafaat, baca Alkitab pagi dan malam. Saudara kasih Tuhan, Yohanes juga memberikan penjelasan kepada kita melalui pasal yang 15 ini. Hubungan ranting dengan pokok yang sangat penting. Yaitu ranting dan pokok mempunyai hubungan yang sangat erat. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang baik. Yesus juga mengatakan, kita ini semua manusia ini adalah ranting-rantingnya. Maka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Inilah firman Tuhan. Yesus berkata, akulah adalah pokok. Yesus berkata jelas sekali. Kenapa? Karena pokok itu yang bisa memberikan ranting itu hidup. Jika kita hubungan intim dengan Tuhan Yesus Kristus, yang bisa menghidupkan kita pada saat pandemi adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa menjaga saudara untuk terlindungi dalam saat-saat virus yang telah menyebar, yang saat-saat mengganas adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada obat yang bisa melindungi saudara, saudari kasih Tuhan, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Yesus juga berkata lagi, akulah yang bisa mengubah air menjadi anggur. Yesus juga berkata lagi, akulah yang menyembuhkan segala macam penyakit. Yesus juga memberikan apa? 5.000 laki-laki makan dengan 5 roti 2 ikan. Mungkin gak saudara lihat kondisi pandemi ini? Dengan situasi saudara yang mengambil utang yang begitu besar. Di suatu saudara tidak ada income, tidak ada pekerjaan yang bisa memasukkan uang. Ingat, Yesus bisa melakukan 5 roti 2 ikan. Jadi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kemudian Yesus berkata lagi, akulah yang menghidupkan orang mati. Itu Lazarus yang sudah mati 4 hari bisa dihidupkan Yesus. Nah saudara-saudari kasih Tuhan, Yesus juga berkata, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu. Saudara tahu, kalau saudara mau masuk rumah gak ada pintu, bisa masuk rumah gak? Kalau saudara lagi mau buang air kecil, tidak ada pintu, saudara bisa masuk gak ke toilet untuk buang air kecil? Jadi pintu itu sangat penting. Yesus kata, akulah pintu yang bisa membuka jalan kepada saudara adalah Tuhan. Yang bisa memberikan berkat kelimpahan adalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus juga berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkatakan, aku. Itu bertanda bahwa dialah pokok. Kita adalah ranting-rantingnya. Maka hubungan ranting sama pokok itu sangat-sangat penting. Ranting tidak bisa buat apapun tanpa pokok yang memberikan makanan, tanpa pokok yang memberikan kehidupan. Nah saudara, ranting itu adalah manusia. Manusia itu cenderung lemah. Umur manusia terbatas. Gampang jatuh sakit. Kalau saudara tidak makan, tidak minum, akan mati. Dan manusia juga butuh nutrisi, vitamin. Manusia tidak mampu menjaga diri. Itulah yang diberikan ilustrasi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa dialah pokok, kita ada ranting-rantingnya. Kalau saudara di rumah ada pohon, saudara lihat ranting itu bisa hidup gak? Kalau pokoknya kamu tidak kasih siram air, pokoknya tidak kasih vitamin, pokoknya tidak bisa tidak diberikan pupuk yang baik, maka pokok itu tidak akan memberikan rantingnya makan. Ranting itu akan jatuh dan mati. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, dan Yohanes juga mengajar kita di pada ayat ke-5.
Dia berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Disinilah saudari kasih Tuhan, Yesus menekankan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-5 ini, bahwa Yesus Kristus adalah sumber penolong di saat-saat pandemi ini. Saudari kasih Tuhan, sebagaimana ranting tidak mungkin bisa berbuah jika tidak melekat kepada pokoknya. Saudara coba ambil ranting, tambah ada pokoknya, saudara pegang, bisa berbuah enggak? Yang ada mati. Demikian juga kita tidak dapat mempertahankan hidup kita yang baik jika hari ini saudara tidak kokoh di dalam Yesus Kristus. Jika hari saudara masih main-main, masih cuek, masih tidak peduli, saudara tidak akan bisa kuat hidup di saat pandemi ini. Pandemi itu sangat-sangat bahaya, saudara. Saudara mau jaga, silakan. Banyak yang jaga, banyak yang kena. Kadang-kadang saya bingung loh. Saya lihat ya, kalau saya keluar, saya lihat banyak orang yang nggak ikut protokol. Makan juga sembarangan di pinggir, ya nggak pernah ditutupin, nggak pernah dilap, cuci tangan juga pernah cuci. Tapi saya lihat dia nggak pernah kena COVID. Ya Tuhan karena adil ya. Orang yang jaga, ya makan datang disemprot semua. Ya kemudian cuci tangan, mau ketemu orang pakai masker double, itu yang kena duluan. Nah saudara-saudara, saya kadang-kadang sangat-sangat aneh, tapi saya lihat Tuhan itu baik. Karena orang tersebut itu dijaga Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, kata berhubung erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus ada sumber kehidupan dan kekuatan untuk kita semua. Jika kita tinggal di dalam Yesus Kristus, kita akan berbuah banyak. Jika kita tidak tinggal di dalam Yesus Kristus, kita tidak akan berbuah, maka kita akan kering dan akan mati. Saudara-saudara, itulah yang dijelaskan pada Yohanes 15 ayat 6. Tidak tinggal di dalam Yesus, sama saja ranting itu tidak di dalam pokok, maka ranting itu akan kering. Berarti orang yang tidak berhubungan erat di dalam Yesus, maka orang akan menjadi kering. Dan orang tersebut tidak menjadi orang yang diberkati. Maka orang tersebut akan dibuang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Itulah ranting yang kering. Saudara dikasih Tuhan. Nah pada ayat ke-6 itu dia berkata begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Itulah firman Tuhan. Jika kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita masih di luar Kristus di pandemi ini, tidak ada orang protek saudara. Karena dengan kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, hanya Tuhan yang bisa melindungi saudara. Apakah saudara sudah divaksin atau belum divaksin? Yang penting saudara di dalam Kristus. Jika di dalam Kristus, maka kalau saudara benar-benar Tuhan masih mengizinkan saudara hidup, saudara tidak perlu takut, pasti saudara hidup. Saudara, jika Tuhan tidak mengizinkan saudara hidup lagi, saudara memang harus bersama Tuhan Yesus di surga. Saudara juga akan berangkat untuk menemui Yesus ke surga. Gak usah takut, dua-dua saudara dapat. Yesus mengingatkan kita kalau kita tidak hidup di dalam Dia dan tinggal di dalam firman-Nya, maka firman berkata, di luar dari Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita di luar Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa buat apa-apa di pandemi ini. Mau kerja apa? Mau kerja apa? Semua tidak bisa. Anak saya tanya saya, Daddy, kenapa Daddy banyak di rumah? Bukan pergi kerja, pergi cari, pergi melayani. Saya mau. Tapi kita hidup di kondisi sekarang ini. Saya mau, orang gak mau ketemu saya. Orang juga takut.
mau kerja. Saya bukan orang malas, saya mau kerja. Tetapi kerja apa? Bisa jualan di pinggir jalan. Bisa buka toko. Semua tidak bisa, semua dikasih protokol yang sangat terbatas, sangat ketat. Tapi yang membuat saya sukacita adalah saya tiap hari bersekutu dengan Tuhan. Tiap hari saya itu berdoa pada Tuhan. Saya ingin intim dengan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa piara saya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan saya hidup dalam saat pandemi ini. Saya bikin contoh pada saudara. Manusia itu kalau hidup diberkati, itu semua kehendak Tuhan. Saudara gak perlu iri. Kalau manusia hidup bisa menjadi seorang pemimpin, itu juga atas kehendak Tuhan. Kalau manusia hidup, hari ini dia pasang hidup yang baik, itu juga kehendak Tuhan. Jika ia tidak mendapat pasangan hidup yang baik, itu pun kehendak Tuhan. Manusia hidup bisa kaya dan sukses, itu kehendak Tuhan. Jadi kita hanya memperbaiki diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi baik? Bagaimana kita bisa menjadi sukses? Bagaimana kita bisa jadi seorang pemimpin? Bagaimana kita bisa jadi seorang yang diberkati? Itu tergantung kita. Maka Yesus Kristus mengajar kita. Dia menekan di ayat ke-7. Yesus menekan apa? Firman yang berkata kepada kita. Bahwa dengan syarat yang sangat simpel. Supaya kita bisa mengikuti syarat yang Tuhan tawarkan kepada kita pada minggu ini. Pada ayat ke-7. Ayat 7 berbunyi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Saudara, apabila saudara di saat pandemi ini ingin hidup diberkati, jadi seorang pemimpin, kehidupan yang baik, kaya, sukses, maka saudara harus mengikuti syarat yang sangat sederhana ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada saudara. Yaitu apa? Tinggal di dalam firman-Nya. Jika saudara tinggal di dalam firman-Nya, dan saudara sungguh-sungguh berdoa dan minta kepada Dia, maka semua yang saudara minta, kalau Tuhan berkehendak, maka Tuhan Yesus akan memberikan kepada saudara. Ini penting saudara, simple. Tuhan gak nawar kita yang rumit. Tuhan mau kita melakukan setiap kehendak-Nya. Tuhan mau kita tinggal di dalam hidup kita di dalam pokok. Karena kalau kita di luar dari pokok, atau kita menjadi ranting di luar dari pokok, bagaimana mungkin bisa hidup di saat pandemi ini? Di luar itu banyak sekali musuh. Dan pohon itu ketika dia bertumbuh besar, kemudian dia mulai berbunga, kemudian dia mulai berbuah, itu musuh banyak. Ada kelawar kecil, ada juga burung-burung jahat, ada juga manusia-manusia tangannya jahil. Jadi banyak musuhnya. Jika saudara tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya ada di dalam hidup saudara, firman sudah menjadi daging saudara, saudara berdoa, maka Tuhan akan mengabulkan permintaan saudara. Saudara kasih Tuhan, ini bukankah syarat yang sangat sederhana? Tapi saya sangat sayangkan. Banyak dari saudara-saudara kita tidak bisa mematuhinya. Ini sangat-sangat simpel aja saudara tidak bisa mematuhinya. Tuhan Yesus tidak minta yang begitu, yang saat yang berat, nggak ada. Cuma suruh kita selalu hidup di dalam firman-Nya. Dan bersatu intim dengan Kristus. Cuma itu. Saya sangat sayangkan kalau doa aja mesti disuruh. Saya sangat sayangkan kalau lihat visual khotbah aja itu gak bersemangat. Sehingga hanya lihat sebentar diganti. Percuma saudara lihat 10 khotbah dari pendeta-pendeta, tapi tak satu pun firman masuk di dalam diri saudara. Perbuatan saudara tidak pernah berubah. Dan saudara baca Alkitab aja, baru baca 2 ayat aja sudah ngantuk. Saya nggak ngerti lagi saudara. Jika orang tidak tinggal di dalam Kristus dan tidak tinggal di dalam firman-Nya,
maka orang tersebut tidak akan berbuah. Tidak menjadi saluran berkat. Maka condong orang itu akan depresi. Condong orang itu akan berpikir negatif. Condong orang itu akan stres. Condong orang itu akan kecewa. Condong orang itu akan ketakutan. Saudara kasih Tuhan. Orang yang mau dengar perkataan-kata-kataan Yesus. Apa yang dikeluarkan oleh murid Yesus yaitu firman. Dan saudara selalu juga mengambil keputusan apapun dalam pandemi ini. Selalu bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara akan selalu berbuah banyak dan saudara akan diberkati. Saudara kasih Tuhan. Kalau saudara sudah diberkati, maka ayat ke-8 Tuhan Yesus mengajar kita. Hidup kita selalu mempermuliakan Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus ingin kita menjadi ranting yang baik, yang selalu melekat kepada pokoknya, sehingga kita bisa menjadi selalu berkat banyak orang. Bisa memberkati banyak orang. Saudara kasih Tuhan. Di dalam ayat 8 kita baca bersama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah saudara kasih Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka kita juga tinggal di dalam firman-Nya. Maka Yesus katakan, kamu adalah muridku. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara murid-murid Yesus? Apakah saudara anak-anak Tuhan? Jika seorang murid pasti dengar apa yang dikatakan guru. Jika seorang anak pasti mendengar apa yang dikatakan bapaknya. Saudara siapa? Saudara jawab sendiri. Saudara selalu doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Doanya begini, jadikanlah aku ranting-ranting-Mu Tuhan. Selalu bisa melekat padamu Tuhan Yesus. Sehingga aku dapat menghasilkan buah yang baik. Saudara doa seperti itu. Sehingga saudara menjadi murid-murid yang baik. Saudara menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Di saat pandemi ini, kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Di saat pandemi ini, kita sangat membutuhkan perlindungan Tuhan. Di saat pandemi ini, kami sangat membutuhkan Tuhan yang sebagai pintu yang membuka jalan pada kita. Saudara mau teriak siapa? Saudara, tidak ada satupun bisa jawab saudara. Tapi yang bisa jawab saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara tinggallah di dalam firman-Nya. Dan mengikuti syarat-syarat yang Tuhan tawarkan kepada kita. Maka doa saudara semuanya akan dikabulkan. Amin. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Mengajar kami bahwa kami ini adalah ranting-ranting-Mu. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus adalah pokoknya. Engkau mengajar kami supaya kami tidak jauh atau tidak hidup di luar dari-Mu. Selalu melekat kepadamu. Dan ranting-ranting inilah yang kami melekat kepada pokoknya. Sehingga pokok akan memberikan nutrisinya. Memberikan kekuatan. Memberikan perlindungan kepada kita semua di saat pandemi ini. Dan memberikan kita untuk bisa berbuah banyak. Dan kasih kemurahan-Mu. Ada sumber penolong. Maka Engkaulah Tuhan yang menolong kami. Engkaulah Tuhan yang menjaga kami saat pandemi ini. Kira firman ini tertanam pada hidup kami. Jadikanlah kami selalu pelaku firman. Jadilah kami ranting-ranting-Mu yang hidup selalu lekat kepadamu. Kira Tuhan selalu melindungi dan menyertai kami semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, saya undang saudara-saudari kasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita akan pengakuan iman lasuri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja kudus am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat berhari Minggu. Marilah kita mengikuti syarat yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita pada hari ini, yaitu di Yohanes
pasal 15 ayat 7, maka kita tinggal di dalam Yesus Kristus dan di dalam firman-Nya, maka doa saudara semua akan dijawab Tuhan dan dikabulkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Amin.